Hai guys, kenalin aku Damir Setiawan. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang binary search tree atau yang biasa dikenal dengan BST. Jadi apa itu sih BST, terus gimana sih cara kerjanya dan gimana sih kode programnya. Jadi kita langsung mulai saja ya. Jadi apa itu BST? Nah, BST itu adalah struktur data pohon di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak dan memenuhi aturan. Yang pertama itu ada nilai di subtree kiri. Subtree kiri ini, nah ini ya lebih kecil dari node. Node ini 8. Dan nilai di subtree kanan lebih besar dari node induknya. Ya, ini subtree kanan. Nah, kayak misalnya contoh di sebelah ini ada di gambar ini. Node-nya itu dia node induknya atau root, disebut root adalah 8. Nah, di sini 5 ini atau 5 ada 2 ada 6, 4, 7 ini adalah subtree kiri dan ini adalah subtree kanan. Nah, sub 8 ini, 5 ini kan lebih kecil dari 8. Jadi dia ada di subtree kiri. Lalu sama juga dengan 11, dia di subtree kanan karena dia lebih besar dari 8. 5 ini mempunyai anak juga, yaitu ada 2 ada 6. 2 itu lebih kecil dari 5, maka 2 itu ada di subtree kiri. Dan 6 itu ada di subtree kanan karena 6 itu lebih besar dari 5. Begitu juga di subtree kanan ini ya. Nah, untuk konsepnya adalah itu. Lanjut kita akan masuk ke dalam visual code-nya atau operasi, yaitu ada search, ada insert, dan remove atau delete, dan juga ada transverse. Baik, selanjutnya kita akan mencari atau mengoperasikan BST ini. Nah, kita mempunyai sebuah BST ada dengan root nil 59. Jadi kita akan mengoperasikannya. Yang pertama itu adalah kita akan mencari nilai. Misalnya nih, kita akan mencari nilai misalnya kita akan mencari nilai 85. Nah, dia ini akan membandingkan 85 itu lebih besar atau lebih kecil dari node atau akarnya ini. Ya, karena 85 itu adalah lebih besar dari root, itu dia akan ke kanan, ke subtree kanan. Lalu di sini subtree kanan ada 89. 89 memiliki anak, yaitu ada 85 dan ada 96. Nah, karena yang kita cari ada 85, maka dia akan ke kiri karena 85 ini adalah nilai lebih kecil dari 89. Lalu misalnya kita cari lagi sekarang yang ada di subtree kiri ya. Misalnya kita cari 21. Nah, kita cari. Dia 21 ini dia akan membandingkan juga seperti tadi di mana 85 tadi. Dia akan membandingkan setiap subtree atau setiap node. Nah, karena 21 itu lebih kecil dari 59, nah dia akan ke kiri, ke subtree kiri. Di subtree kiri ada 36. 36 ini memiliki anak yaitu 9 dan 44. Di sini 36 ini memiliki anak 9. Nah, karena dia 9 lebih kecil maka dia ke subtree kiri. Lalu kita mencari 21. Nah, 21 ini ada di kanan, yaitu karena dia lebih besar dari angka 9 ini. Lalu di selanjutnya kita akan menambahkan data atau node ke dalam BST ini. Jadi kita akan menambahkan berapa ya? Kita nambahin misalnya 50. Kita akan nambahin 50. Kita lihat di sini. Nah sekali. Nah, di sini 59 itu sebagai root ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai 50. Maka dia 50 itu kan nilainya lebih kecil dari 59 ya. Jadi dia ke subtree kiri ya. Yaitu ada 36. 36 ini karena 50 itu lebih besar dari 36, jadi dia ke kanan lagi. 44 di sini ada.
Lalu di 44 ini karena 50 lebih besar dari 44, maka dia ke kanan lagi. Nah, ketika dia 48 ini masih lebih kecil dari 50, maka 50 itu ke kanan lagi. Nah, makanya dia ditambahkan di sebelah sini gitu. Di anak sebelah kanan dari 48. Kita akan nambahin lagi, misalnya kita tambahin 49 ya. 49. Nah, nah, di sini 49 itu kan lebih kecil dari 59 ya, teman-teman. Jadi Jadi 50, jadi dia akan ke kiri, ke subtree kiri. Nah, lalu di 36 ini dia karena 49 kan lebih besar, jadi dia ke kanan, 44 jadi ke kanan juga sampai dia menemukan posisinya ya, teman-teman. Lalu di sini posisinya adalah dia di sini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut, kita mau nambahin apa lagi ya? Misalnya mau nambahin 100 ya. 100, nilai 100. Oh, dia nggak bisa, teman. Oke, kita tambahin berarti 91 aja, 91. Nah, karena 91 itu nilainya lebih besar dari 59 dari rootnya, dia akan ke subtree sebelah kanan. Nah, ke subtree sebelah kanan ya. Di sini ada 89, dia akan bandingkan lagi. 89 kan lebih kecil dari 91 ya. Jadi dia akan ke kanan lagi. Ini ada 96. Ya, di 96 ini dibandingkan lagi. Dibandingkan. Jadi dia tuh mau membandingkan setiap not. Maka dia akan menemukan posisinya. Nah, di 96 ini dia bandingkan. Dia lebih kecil atau lebih besar dari 96. Ternyata dia 91 kan lebih kecil dari 96. Jadi 91 itu berarti ke kiri ya. Nah, dia ada 90. Ada 90. Nah, 90 karena 90 lebih kecil atau 91 itu lebih besar dari 90, maka dia ada di sebelah kanan dari 90. Lalu kita ke operasi selanjutnya, yaitu ada remove atau menghapus. Kita akan menghapus nilai berapa ya? Kita akan menghapus nilai 44 misalnya. Kita akan menghapus nilai 44. Nah, nilai 44 ini dihapus. Kita lihat. Nah, dia kenapa 48 ini di sini dia? Karena oke, kita jelasin dari awal dulu ya. 44 kenapa dihapus? Nah, ketika 44 dihapus, dia akan mencari successor dari sub sebelah kanan. Misalnya dari tadi dia ada di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, dia karena sebelah kanan yang paling kecil. Nah, successor sebelah kanan yang paling kecil. Dari dia 48 ini karena yang paling kecil di antara 49 dan 50, dia akan menjadi node atau ya node lah ya dari 40 dan 49. Jadi dia tuh akan menggantikan posisi dari yang dihapus tadi ya. Misalnya kita hapus lagi ya. Contoh lainnya, kita hapus lagi misalnya 48 ya. 48 kita hapus lagi juga. 48 kita hapus ya. Kita lihat di sini 48 dihapus. Nah, ketika 48 dihapus, 49 ini akan menggantikan posisi dari 48 karena dia adalah nilai atau paling kecil di sebelah kanan. Jadi dia menggantikan node root ini di sini dari 40 dan 50 gitu, teman-teman. Oke, kita ke operasi selanjutnya, itu adalah transverse. Transverse ini ada in order. In order itu terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus ada pre-order dan ada post-order. Nah, in order ini, nah dia akan mengurutkan nilai dari yang terkecil, dari yang terkecil
ke yang terbesar. Dia akan membaca dari subtree sebelah kiri, terus ke root, lalu ke sebelah kanan. Nah, dia tadi dari, nah di sini ke 87, lalu dia membaca 89 ke 96, terus dia membaca 90, terus 91, lalu ke 96 dan 98. Nah, dia itu terurut ya teman-teman, dari yang terkecil ke terbesar, karena dia itu membacanya itu operasinya dari subtree paling kiri, pokoknya yang sisi paling kiri, terus membaca root, habis itu ke yang paling kanan. Jadi dia pertama itu ke 9, karena 9 ini yang paling kiri. Lalu ketika 9 sudah dibaca, dia ke kanan, ke 21. Nah, ketika sudah, dia ke 36, baca 36, lalu dia ke kanan. Kanan ada 49. 49 kan ini sebagai root ya di sini dari 40 atau not ibu dari 40 dan 50. Nah, dia akan membaca ke 40 dulu, habis itu 40 ke 49 terus 50, habis itu ke 59 di sini. Lalu selanjutnya sampai dia ke 98. Lalu selanjutnya kita ada pre-order. Pre-order itu adalah dari dia membaca dari root, dia membaca root terlebih dahulu, mengunjungi root, lalu ke kiri, dan dia ke kanan. Kita lihat sama-sama. Nah, dia membaca root ya teman-teman. Di sini ke 36, lalu ke 9, lalu dia ke kanan ke 21, lalu kembali lagi. Nah, di sini lagi ke 49, terus ke 40, habis itu ke kanan ke 50. Setelah sudah sampai di 50, dia nanti akan membaca di 89 sini. Lalu dia akan ke kiri ke 85, ke 78, terus ke kanan 87. Lalu dia akan ke kanan ke 96 baca rootnya, lalu ke kiri ke 90 baca rootnya, terus ke kanan. Setelah itu dia akan ke kanan. Jadi paling terakhir. Nah, gitu teman-teman. Lalu ada juga terakhir, yaitu ada post order. Post order itu mengunjungi dari kiri, kanan, terakhir root. Kita lihat ya teman-teman. Dia akan ke kiri dulu, baca ya, 1, lalu dia ke 9. Nah, dia ke kiri lagi, ke 40 membaca dia, lalu ke 50 dikunjungi, terus ke 49, ke 36. Lalu dia ke kiri dulu teman-teman, ke 78, lalu ke kanan, ke 87, terus ke not atau rootnya sini, ke 85. Lalu dia membaca dulu ke 91 di sini. Nah, ke 91, lalu 90. Setelah itu ke 98, 96, 89, dan 59. Baik, ini adalah visual atau operasinya dari BST. Lanjut kita ke kode programnya. Kita menggunakan bahasa C++ saya yang sederhana. Jadi di sini kita menggunakan library stream dan isi namespace std. Nah, kita di baris kelima sampai ke 9 ini dia mendeklarasikan ada integer data dan pointer left dan right. Nah, di sini dia data ini menginisialisasi data lah ya. Ya, jadi value, terus left dan right itu adalah null ptr. Lalu di baris 16 ini itu adalah menyisipkan data ke BST atau menambahkan atau insert tadi ya, teman-teman. Jadi dia di sini ada persamaan, ada jika dan jika root adalah sama dengan kosong, dia akan menambahkan root baru. Jadi ketika value ini kurang dari root, nah dia akan menambahkan dari kiri. Ketika lebih besar, dia akan menambahkan dari ke kanan. Dia akan cari ke kanan. Gitu, lalu mengembalikan rootnya.
Lalu di baris 30 ini 31 ini adalah mencari data BST atau search. Di sini jika root itu adalah sama dengan kosong atau null PTR, di sini dia akan tidak menemukan gitu loh bahasanya ya. Ketika root itu lebih ada root ke data dan sama dengan k, dia benar. Ketika root itu kurang dari data, dia akan membaca ya, dia akan mencarikan, membandingkan dia ini datanya lebih kecil atau lebih besar. Kalau misalnya dia lebih kecil, dia akan kill dulu. Nah, tapi kalau dia lebih besar, dia akan ke kanan. Nah, selanjutnya ini ada traversal in order, yaitu urutan dari urut kecil ke besar. Ini model in order, yaitu ada pointer root. Di sini ketika root ada null ptr, return, terus di sini in order. Ketika root left, dia akan mencari root dulu left, dan mengunjungi, terus dia mengunjungi ininya rootnya, lalu dia akan membaca yang sebelah kanan. Nah, ini mencari root terkecil ini ya, untuk dihapus di sini menggunakan fungsi finmin, menggunakan perulangan while, dia menggunakan while. Terus, nah ini terus untuk menghapus not di BST. Jadi ini menggunakan pointer delete not. Di sini jika root ada kosong, dia akan mengembalikannya. Ketika if atau jika if k itu kurang dari root, maka dia akan menghapus. Dia jadi pertama itu akan mencari dulu apa yang dihapus, mencari dia tuh ada di sebelah kiri, subtree kiri atau subtree kanan. Nah, non dengan satu atau tidak ada anak, dia menggunakan cabangan seperti ini, atau if ketika root kurang dari atau kiri itu dia akan kanan, terus dia menghapusnya. Jika tidak, ada kebalikannya ya. Terus not dengan dua anak, dia akan menggunakan fungsi finmain, root data, terus dia ada root ketika root right kan root ini ya teman-teman, dia akan menghapusnya. Lalu program utamanya di sini kita inisialisasi ketika root atau pointer root. Nah ini, dia null ptr kosong. Dia di sini juga ada menyisipkan data. Misalnya kita mempunyai node yaitu dari 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, ini pemisalannya aja ya, langsung ditampilkan aja. Nah, dia akan di sini akan menampilkan di outputnya, dia akan menampilkan in order versus data urut, in order root. Nah, jadi ini terurut ya dia. Lalu dia menampilkan. Terus di sini ada pencarian TJK. Apakah 40 misalnya ini di sini ada di BST? Nah, kalau ada, dia ya atau tidak gitu. Lalu di sini ada penghapusan untuk menghapus. Jadi di sini dia menampilkan setelah menghapus 70, karena ini di sini 70 ya. In ordernya berapa? Nah, terus langsung kita ke run saja ya. Di sini outputnya itu ya seperti kita tahu di sini dijelaskan cout in order transversal data urut. Di sini akan menampilkan 20, 30, 40, 50, 60, 80 karena dia adalah in order. Nah, di sini apakah 40? Ya, ini di sini 40 ada di BST. Nah, jawabannya ya, karena 40 ada di BST. Nah, setelah menghapus 70 in order 20, 30, 40, 80. Nah, kalau misalnya kita ganti ya. Misalnya kita ingin mencari yang enggak ada, misalnya yang enggak ada 90 ya. Nah, kita akan menghapus misalnya 20. Kita run ya, teman-teman. Nah, di sini yang kita ubah di sini, apakah 90 ada di BST? Nah, jawaban tidak, karena 90 kan nggak ada BST kan. Terus setelah menghapus 70, in order adalah 30. Setelah menghapus 20 ini, in order adalah 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah,
Baik teman-teman, segini dulu yang bisa saya kasih ilmunya sedikit. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Jangan lupa juga komen. Nah, ya, see you next time. Sampai jumpa lagi. Thank you.